Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan belajar tentang deskriptif statistik. Kita akan menganalisa data kita. Yang pertama kita siapkan adalah SPSS kita. Ini masih pakai SPSS 16. Kemudian ini sudah mulai loading, di cancel aja. Nah, ini data yang kita akan masukkan, yaitu ada nama, metode, dan hasil dari post test misalnya. Ini kita masukkan ke lembar kerja, kita copy, akan masukkan di sini, paste ya. Kemudian akan kita ubah variabel view-nya. Yang pertama nama, ini misalnya karakternya 10, kolomnya 8. Kemudian variabel kedua itu metode ujian, metode. Di sini metode ada dua. Metode pertama kita deskripsikan sebagai close book misalnya, kita add. Kemudian metode kedua kita deskripsikan open book misalnya. Oke, sudah. Yang ketiga nilai. Kemudian nama, labelnya bisa diisi. Metode ini metode ujian, untuk memperjelas dari variabel ujian. Nilai ya nilai ujian. Kemudian kita lihat data view-nya. Nah, di sini sudah ada nama, metode, dan nilai. Ini bisa diubah lagi, misalnya mau pakai desimal, kemudian mau rata kanan atau rata kiri, misalnya kita rata kiri semua, atau nilainya misalnya di tengah misalnya. Oke, baik, ini nilai di tengah, ini metodenya. Ini pakai desimal. Untuk metode nggak usah pakai desimal misalnya. Oke, kemudian kita akan melihat deskriptif statistik kita. Yang kita lihat adalah analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian sorot ke kanan kita yang deskriptif. Nah, di sini yang akan kita lihat adalah sebarannya nanti adalah nilai ujiannya. Kemudian akan kita klik option. Nah, di sini ada main, kita akan mengatur rata-ratanya, kemudian summary itu jumlahnya, kemudian nilai maksimumnya berapa, minimumnya berapa, standar deviasinya berapa, range-nya berapa, dan juga bisa mengetahui distribusi menurut kurtosis maupun screens. Kemudian diklik continue, kemudian kita klik OK. Akan berproses. Nah, inilah hasil deskriptif statistik dari nilai yang kita masukkan. Jadi ada nama variabelnya adalah nilai ujian, ada 30 nama yang kita masukkan. Kemudian range statistiknya adalah jarak antara nilai terendah tertinggi adalah 5, nilai minimumnya 80, nilai maksimumnya 85, dan jumlah total dari nilai yang kita masukkan adalah 2450. Dan rata-rata
81,6667. Kemudian standar deviasinya 2,397. Nah, ini menurut kurtosis dan skewness, jadi standar errornya bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah untuk kita mencoba analisis deskriptif statistik. Kiranya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar untuk menginput data di SPSS untuk menganalisa komparatif korelatif. Jadi data yang kita siapkan ini ada nama, metode, kemudian nilai post testnya, dan data ini kemudian kita masukkan ke lembar SPSS. Nah, ini adalah data yang kita masukkan, kemudian kita rubah di variable view. Ya, misalnya tadi yang pertama adalah nama, kemudian misalnya 10 karakter nominal, kemudian metodenya itu tadi kita tentukan ya, ada yang pertama itu close book, nomor 2 itu open book, kemudian nomor 3 itu mencongak misalnya. Kemudian variable kita beri nama nilai post test. Baik, nilai post test adalah numerik, kita berikan ada 2 desimal di belakangnya. Kemudian ini variable tidak boleh pakai spasi, jadi kita kasih nilai dikasih keterangan di label, misalnya nilai post test. Baik, kemudian kita lihat di data view akan berubah. Di sini ada nama, metode, nilai, dan ada metodenya 1, 2, 3 sudah terjemahkan dalam variable view, bahwa 1 itu close book, 2 itu open book, kemudian yang 3 itu mencongak. Nah, kita akan mencoba menganalisa dalam analisa komparatif korelatif. Syaratnya adalah bahwa dari ketiga kelompok yang akan kita kelola adalah data-datanya itu yang pertama, sampel berasal dari data yang independen, artinya satu kelompok tidak terpengaruh oleh kelompok yang lain. Kemudian varian nilai atau data yang kita dapatkan homogen, dan data-data yang kita dapatkan berdistribusi normal. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian ke compare means, kita menuju ke one way ANOVA. Nah, di sini ada faktor dan dependent list. Maka yang menjadi dependent adalah nilai post test. Maka nilai post test akan kita masukkan ke dependent list, dan kemudian metode ujiannya atau metode ujian kita akan masukkan ke dalam faktor. Setelah itu kita lihat di optionnya, kita akan lihat deskriptifnya seperti apa, kemudian homogenity-nya, varian testnya seperti apa, dan execute cases analysis by analysis. Continue. Selanjutnya post shock kita kelola di Bonferroni dan James Howell. Signifikansi levelnya adalah 0,05, artinya tingkat kesalahannya maksimal 0,05. Kemudian continue, kemudian kita oke. Kita tunggu hasilnya dari hasil deskriptif. Misalnya dari metode close book itu rata-ratanya 67,733. Open book itu 86,733. Mencongak 67,600. Ini totalnya ada 45 peserta. Benar dari nilai maksimum dan minimumnya bahwa untuk close book nilai minimumnya 65, maksimumnya 72. Open book nilai minimumnya 83, maksimumnya 90. Sedangkan mencongak itu nilai minimumnya 64,
dan maksimumnya 72. Nah, dari total ini kemudian kita lihat dari test of homogenity-nya, of variannya. Di sini adalah homogennya signifikannya 0,97, artinya memenuhi kriteria untuk dilanjutkan pada tes komparatif korelatif. Nah, selanjutnya kita akan lihat pada tes ANOVA-nya, nilai post tes ANOVA-nya. Tadi kan signifikannya kan 0,005 ya. Di sini signifikannya adalah 0,00, artinya kalau posisi seperti ini maka hipotesis nolnya itu diterima, artinya tidak ada perbedaan yang saya dihubungkan antara metode close book, open book maupun mencongak terhadap nilai yang didapatkan. Sebenarnya kalau ini ada perbedaan maka H0 kita kan ditolak. Kalau H0 kita ditolak maka akan dilanjutkan kita lihat pada post hoc ya dengan metode Bonferroni dan Gamiswil. Inilah sekilas cara menganalisis data kita dengan metode komparatif korelatif. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.